Dan riba ini suatu permasalahan yang sangat sudah menggurita di dalam zaman ini. Maka banyak persoalan tentang masalah riba. Sampai-sampai Dewan Fatwa mengatakan tidak boleh kita ini sama sekali, bank konvensional maupun bank syariah. Karena bank syariah saat ini memang قد كفاني علم ربي من سؤالي. Jika Allah sudah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya, jika Nabi Muhammad sudah tidak mengakui sebagai umatnya, maka sulit bagi umat tersebut, sulit bagi hamba tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hakikat dari sebuah musibah. Sebuah musibah bukan rumah kebakaran, sebuah musibah bukan tanah longsor, sebuah musibah bukan banjir. Hakikat musibah ketika hamba tersebut tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah paling besarnya musibah, musibah secara tidak langsung yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jika Allah menginginkan hamba tersebut terperosok masuk ke dalam lubang neraka, maka hamba tersebut digiring oleh Allah di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan sisa usia yang Allah berikan kepada kita selalu diberikan rezeki karunia yang paling besar, yaitu diperkenankan kita untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah serta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Al-Imam bin Ahmad Al-Habsyi, Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa amma ma'asid jawarih, maksiat anggota tubuh ini berbagai macam. Antara lain mithla aklir riba, fa ma'asi batn, terbagi menjadi maksiat perut. Apa itu maksiat perut yang paling berbahaya? Mithla aklir riba, yaitu memakan bunga. Dia berkaitan dengan rentenir. Ini kemaksiatan yang paling mengerikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan di situ, man adantu waliyan faqad adani bil haq, barang siapa memusuhi waliku maka dia seperti mengibarkan peperangan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga mengatakan bahwa jika seseorang ingin mengibarkan peperangan kepadaku, jika seseorang benar-benar ingin menentang kepadaku, jika seseorang memang benar-benar ingin untuk melawanku, maka kerjakanlah perbuatan riba. Maka di situ engkau akan mendapatkan perang terhadapku. Naudzubillah min dzalik. Dan riba ini suatu permasalahan yang sangat sudah menggurita di dalam kehidupan umat Islam di zaman ini. Maka banyak persoalan tentang masalah riba. Sampai-sampai Dewan Fatwa mengatakan tidak boleh kita ini kompromi dengan bank sama sekali, bank konvensional maupun bank syariah. Karena bank syariah saat ini memang suatu bentuk konvensional yang disyariahkan, cuma namanya aja syariah, tetapi bentuk di dalam muamalahnya tetap menggunakan konvensional. Bagaimana itu bisa terjadi? Di dalam eksekusi. Jadi di dalam suatu tatanan di dalam syariat terperinci syariatnya seperti ini. Tetapi jika seseorang meminjam uang di bank akan menyalahi peraturan daripada peraturan syariat, yaitu ketika mengeksekusi daripada sang pemilik tanah atau sang pemilik daripada barang tersebut. Inilah yang menjadi larangan di dalam seseorang ini menaruh atau bermuamalah dengan bank atau dengan bermuamalah dengan lembaga-lembaga yang sifatnya menggunakan riba. Makanya di dalam suatu pegadaian ditulis mengatasi masalah tanpa masalah. Ini benar mengatasi masalah penuh masalah. Sebenarnya munasibnya. Karena tidak ada solusi di dalam hukum tersebut. Kita tegas mengatakan itu adalah perbuatan yang salah. Akan tetapi dengan keadaan kita yang saat ini, keberadaan bank ini sangat menguntungkan kita. Yang pertama dengan apa? Dengan kemajuan seseorang ini pergulatan di dalam ekonomi. Misalnya kalau kita butuh dana, sedangkan saudara kita berada di Jakarta, kita bisa dengan transfer, bisa dengan mobile banking,
bisa dengan cara-cara yang mudah menggunakan daripada transfer uang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki akhlak yang baik. Para bank ini memiliki akhlak yang baik. Ini permasalahannya di sini sekarang. Ketika seseorang membutuhkan uang, dia masuk ke dalam bank, otomatis di dalam bank tersebut ada yang namanya bunga bank. Gimana hukum syariatnya? Salah, dan mereka benar-benar mendapatkan permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Tetapi kami memiliki sedikit gambaran untuk hal-hal bijak ya. Kebijakan di dalam Dewan Fatwa sering kami bantah. Ini dari kami pribadi ya, dari saya pribadi. Saya melihat bank ini sungguh menguntungkan umat Islam. Apa sebab? Ketika seseorang misalnya dia membutuhkan dana, membutuhkan dia dalam keadaan ekonomi yang terjepit, mereka ketika masuk ke bank dipersilahkan, motornya dijaga oleh satpam. Ketika dia masuk ruangannya AC, dilayani dengan tersenyum, dipersilahkan duduk, maka dihormati. Setelah dihormati, ketika tidak bisa membayar diberikan solusi. Dan tidak ada ceritanya orang pinjam uang di bank dirasani kalau ada apa enggak kira-kira? Dirasani, dibuka airnya ada apa enggak? Tidak ada. Tetapi nyilek duit tombol dirasani bukan? Nah ini masalahnya di sini. Lalu siapa yang mempertanggungjawabkan ini? Minal aghniya, mereka orang-orang kaya yang mereka uangnya lebih-lebih, yang mereka pelit terhadap orang-orang miskin. Mereka nanti yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya uang puluhan triliun kadang-kadang umat Islam ini. Uangnya sampai puluhan triliun, tapi dipinjam untuk masalah umat Islam 5 miliar, 10 miliar. Waduh, tidak bisa. Ada uangnya puluhan triliun kadang-kadang, tidak bisa, sulit. Maka ketika nanti dia diadili, mereka yang akan menanggung dosanya orang-orang yang meminjam uang di bank. Mereka yang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di situ ini merupakan suatu masa degradasi, masa transisi yang luar biasa. Jadi umat Islam ini sudah tidak bisa bergerak lagi kecuali menggunakan bank. Gimana lagi sekarang? Karena sudah terjepit yang seperti ini. Maka yang mempertanggungjawabkan ini minal aghniya, orang-orang yang kaya, yang mereka memiliki kelebihan uang, yang mereka tidak mau meminjamkan atau mereka tidak mau loyal kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendengar seperti itu, rasanya kita nggak mau kaya. Kita kan semua kan kepingin kaya yang melimpah. Ada apa yang kepingin miskin? Tidak ada. Semua kepingin kaya yang melimpah. Tapi kalau sudah melihat yang perilaku seperti ini, kita punya uang 1 miliar misalnya, kita punya uang 1 miliar, ada tetangga kita dalam keadaan melarat, nggak punya uang, sampai dia pinjam uang di rentenir, kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-jar qabla al-dar. Jadi apapun keadaan tetangga kita, wilayah kita, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seperti itu, jika kita bertemu dengan seseorang lebih daripada 1 jam, lalu kita tidak ada pemberian nasihat kepada mereka, kumpul sama orang 1 jam, lalu orang tersebut berbuat maksiat, kita diam saja, maka kita termasuk orang-orang yang ikut campur dalam kemaksiatan tersebut. Berat dalam kita bersosial di masyarakat ini. Maka kita harus berperan aktif, kita harus berbuat baik, kita harus mencari solusi kebaikan-kebaikan untuk di masyarakat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Ya mereka, alhamdulillah.